Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Nah, baik teman-teman, di sini kalau teman-teman lihat di bagian depannya ada sebuah mobil Xenia ya, Xenia Avanza ya, sama ya. Jadi pada mobil ini ada keluhan dari customer ya. Keluhannya adalah pada bagian bawah filter oli itu. Nah ini ya, itu mengalami kebocoran atau ada tetesan oli ya pada bagian bawah dudukan filter olinya ini. Ini filternya sudah dilepas tadi ya teman-teman. Nah untuk kali ini nanti kita akan membahas sedikit ya mengenai apa yang menyebabkan ada tetesan oli pada bagian bawah ini ya. Nah, itu bisa terlihat jelas ya teman-teman. Nah ada kelihatan ya. Jadi di sini emang sering terjadi ya, tidak pada mobil Avanza Xenia saja, tetapi pada mobil-mobil yang lain juga ya. Jadi pada bagian ini sering terjadi kerusakan. Kerusakannya apa? Kerusakannya ini pada bagian silnya ya. Jadi karena sil itu mengalami kerusakan yang menyebabkan oli mesin menjadi keluar. Karena di sini dari pompa ada tekanannya ya, jadi dia olinya merembes keluar sehingga menetes di bagian luar ya. Jadi untuk mengatasi dudukan filter olinya ini supaya tidak rembes, ini kita nanti akan melakukan penggantian sil dengan sil yang baru. Nah ini silnya berbentuk O-ring ya nanti ya, berbentuk O-ring ya. Biasanya untuk sil yang lama itu sudah pecah atau dia sudah tidak mampu merapatkan lagi karena faktor usia ya teman-teman ya. Nah, ini untuk cara melepasnya sendiri ini ya. Nah, ini tadi di sini ada mounting mesinnya ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini ada dua baut ini baut mounting mesin yang menghubungkan ke sini tadi. Tapi ini sudah dilepas ya teman-teman. Nah ini sudah dilepas. Jadi syarat yang pertama untuk melakukan penggantian sil dudukan filter oli ini sendiri adalah kita harus melepas mountingnya ini sendiri. Nah ini tadi untuk mounting mesinnya. Nah ini ya. Ini mounting mesinnya sudah kita lepas. Nah ini bekasnya oli banyak sekali ya teman-teman. Nanti sebelum kita pasang kita bersihkan semuanya terlebih dahulu di bagian mounting juga, terus di bagian yang sini juga, yang bagian dudukannya ini juga, terus tetesan-tetesannya nanti kita bersihkan semuanya gitu ya. Jadi setelah ini dilepas nanti kita tinggal melepas dua buah baut. Nah ini ada baut di sini dan di sini ya, di bagian sini. Nah itu ada dua baut dengan ukuran 12 ya. Baut 12 nanti kita lepas saja ya di situ ya. Jadi nanti kita lepas, setelah itu tinggal melepas dudukannya ini. Nah silahkan simak videonya sampai habis supaya teman-teman lebih jelas mengenai bagaimana cara mengganti O-ringnya itu ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kita lanjut videonya ya. Kita sempatkan teman-teman untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga aktifkan notifikasi loncengnya gitu ya teman-teman. Nah baik ya teman-teman, langsung kita lepas saja ya untuk dua baut yang mengunci dari dudukan filter oli ya. Ini kita menggunakan kunci shock ukuran 12 mm ya. Nah ini kendorkan dulu dua bautnya supaya nanti kita mudah melepasnya. Nah kita lepas dulu racetnya supaya lebih cepat ya, soalnya ini sudah kendor ya, sudah kita kendorkan. Nah ini kita lepas ya. Baut pertama kita simpan dulu, kita lanjut ke baut yang kedua ya. Nah ini baut kedua sudah terlepas. Nah itu ya teman-teman, ini tadi sudah kita lepas dua bautnya ini ya. Selanjutnya kita gunakan obeng min untuk mengungkit ya. Nah, soalnya ini masih keras ya, keras banget ya. Nah, kita gunakan obeng min untuk mengungkit dari belakang ya. Nah ini sudah goyang ya. Nah setelah goyang tinggal kita tarik dengan menggunakan tangan. Nah itu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah ini adalah dudukan filter olinya. Jadi untuk olinya tadi keluarnya itu dari sini ya, dari bagian bawah ini. Soalnya apa? Soalnya dia sudah tidak bisa rapat karena O-ringnya ya. O-ringnya itu masih tertinggal di sana ya teman-teman. Nah O-ringnya masih tertinggal di sana.
nih di bagian sini ya. Ini kita lepas. Nah, sudah keras banget teman-teman o-ringnya. Kita pakai obeng buat menyongkel o-ringnya, tapi jangan sampai melukai pada bagian dudukannya, soalnya nanti bisa menyebabkan kebocoran ya. Nah, untuk o-ringnya putus teman-teman. Nah, o-ringnya putus karetnya ya, soalnya sudah terlalu kuat ya. Nah, sudah terlalu keras banget ya, jadi menempel di sini terlalu kuat banget, dia keras banget ya. Nah, ini sudah putus ya teman-teman. Nah, untuk itu nanti caranya kita bersihkan semuanya terlebih dahulu ya. Nah, kita bersihkan semuanya terlebih dahulu, nanti kita ganti dengan o-ring yang baru ya. Nah, ini penampakan o-ring yang barunya ya teman-teman ya. Jadi ini penampakan o-ring yang baru. Ini tadi sudah dibelanjakan ya. Ini ada harganya di sini dengan harga 25.000 kalau di daerah saya ini ya. Ini sudah yang bagus ya, sering saya gunakan, terus juga awet ya, sudah terbukti awet ya teman-teman. Ini dengan harga 25.000. Nah, untuk ini sendiri teman-teman bisa melakukan penggantian sendiri di rumah kalau teman-teman mempunyai alat-alat di rumah. Alat-alatnya juga sederhana, tidak terlalu banyak ya, cukup membutuhkan kunci kombinasi 12, 10, dan 14 ya, atau kunci sok ya teman-teman. Cukup dengan itu teman-teman bisa melakukan pekerjaan ini sendiri di rumah tanpa harus membawa ke bengkel. Dan untuk spare partnya bisa teman-teman cari di toko spare part terdekat atau di dealer terdekat gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja nanti kita bersihkan dulu semuanya. Ini nanti saya jeda dulu ya teman-teman untuk membersihkan supaya tidak kelamaan durasi videonya ya. Jadi nanti kita bersihkan, nanti kalau waktu pemasangan saya akan jelaskan ke teman-teman gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah kita bersihkan ya, kita coba lihat. Nah, kita coba lihat ya ke bagian yang tadi. Nah, itu bagian pada dudukannya sudah bersih, terus bagian kanan kirinya juga sudah bersih, tidak ada bekas oli atau tetesan oli ya teman-teman, sudah dipastikan bersih semua. Jadi itu demi kepuasan pelanggan juga ya teman-teman. Jadi itu maksimalkan sebersih mungkin, jangan sampai ada oli di situ supaya ada perbedaan ya teman-teman. Nah, itu sudah dibersihkan. Ini juga untuk bagian dudukan yang ini. Nah, ini sudah dibersihkan, jadi permukaannya sudah putih bersih ya, sudah putih bersih. Nanti kita tinggal pasang seal yang baru ya. Jadi ini sudah benar-benar harus dibersihkan ya kedua sisinya. Nah, ini untuk seal yang baru kita lepas saja ya. Nah, ini kita lepas saja, kita olesi ini dengan oli sedikit-sedikit aja ya sebelum dipasang ya. Jadi dipastikan diolesi dengan oli ya. Setelah itu kita tinggal memasukkannya di lubangnya ini ya. Nah, ini di lubangnya ini ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, jadi ini harus dikasih oli terlebih dahulu, sedikit-sedikit aja ya, sedikit-sedikit aja. Harus teman-teman perhatikan ya, diingat ya, jika ini sealnya bagus, nah ini berarti sealnya harus permukaannya berada di atas dari yang bagian tepi putih ini sama yang bagian tengah ini. Jadi sealnya harus berada di lebih menonjol ya, soalnya apa, nanti ketika dipasang pada permukaan yang tadi yang dalam itu nanti dia akan kegencet. Untuk sealnya ini dia akan rapat ya, soalnya ini bahannya dari karet ya, jadi ini lentur ya. Kalau seal baru masih lentur, kalau yang lama seperti tadi keras, bahkan ketika kita mau melepas saja sealnya sudah putus soalnya saking kerasnya ya. Jadi ini diingat ya, kalau seal yang bagus ini posisinya kalau dipasang pas enak ya. Selain itu permukaannya juga harus di atas yang bagian putih ini gitu ya teman-teman, diingat ya. Nah, setelah itu langsung saja kita pasang, setelah diolesi oli sedikit-sedikit ya, langsung saja kita pasang pada tempatnya ya. Nah, ini dipaskan bagian lubang tengahnya ya, tinggal kita dorong ke dalam aja ya, tinggal kita dorong. Oke, ini sudah masuk seperti itu ya teman-teman, dilihat ya, seperti itu ya. Jadi diperhatikan teman-teman, harus benar-benar diperhatikan. Setelah itu di situ ada 2 baut tadi ya, nah, kita siapkan bautnya ya. Jadi
kita pasang 2 baut itu ya. Ini dipasang di sini yang satu. Ini ya. Kita ulirkan pakai tangan dulu sampai masuk atau sampai mentok dengan tangan dulu. Terus yang satunya ya. Terus yang satunya juga dipasang di sini. Nah, ini kita dratkan pakai tangan terlebih dahulu ya. Jadi dibiasakan kalau memasang baut pakai tangan terlebih dahulu sampai mentok. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa bautnya itu tidak miring. Jadi kalau baut miring itu kalau kita putar pakai tangan itu sudah sulit sekali ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah dipasang untuk buah baut tadi, tinggal kita kencangkan pakai recet ya. Nah, kencangkan pakai recet. Nah, setelah itu bisa teman-teman melakukan pemomenan kalau teman-teman menggunakan kunci momen atau mempunyai kunci momen ya. Nah untuk ini sendiri, untuk saya sendiri nanti karena momennya baru dipakai ya, baru dipakai untuk latihan, kita kencangkan dengan recet ini ya. Cuman harus dipastikan benar-benar kencang ya, jangan sampai nanti kendor dan menyebabkan olinya juga masih rembes atau bocor. Jangan sampai mengulang 2 kali kerja gitu ya teman-teman. Kita pasang dulu. Ya teman-teman, jadi pengencangan kanan kiri harus seimbang, jangan yang kanan langsung kencang terus yang sebelahnya masih kendor. Jadi harus merata, ini dikencangkan set gitu, terus yang sebelah sini juga, jadi menghindari supaya tidak pecah ya, jangan sampai malah menjadi pecah menyebabkan trouble baru ya. Nah ini sudah saya pastikan kencang, terus yang satunya ya harus juga dipastikan kencang. Nah sudah ya teman-teman, ini sudah saya pastikan kencang ya. Nah setelah ini kencang, nanti kita pasang kembali pada bagian mountingnya. Nanti kita pasang kembali semua mountingnya, kita pasangi filter lagi gitu ya teman-teman. Cukup mudah caranya ya. Nanti saya tunjukkan kalau sudah selesai. Jadi ini saya skip dulu ya supaya durasinya tidak kepanjangan gitu ya teman-teman. Nah, baik ya teman-teman, ini sudah dilakukan proses pemasangan. Nah ini sudah kepasang semua ya. Jadi untuk mounting mesinnya sudah kepasang juga, untuk ini kompresor AC sudah kepasang, sudah dipastikan kencang. Terus juga untuk bagian itu ya, nah untuk bagian dudukan filter sudah bersih semua, sudah kepasang, filter olinya juga sudah kita ganti ya. Nah begitu cara mudah kita dalam melakukan penggantian ring oli atau seal oli pada dudukan filter oli gitu ya teman-teman. Nah, pada rumah dudukan filter oli gitu ya. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa teman-teman sempatkan like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah ya, karena subscribe teman-teman akan membantu perkembangan channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.